Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Kita lanjutkan diskusi kita. Saya mau ke Pak Wali Kota, Pak Tri. Ini apa yang sudah disampaikan oleh kedua narasumber tadi, termasuk juga diantaranya adalah percepatan untuk melakukan normalisasi, baik itu di Sungai Cikeas dan juga Sungai Cilengsi. Ini sebagai hal yang nampaknya ingin didorong begitu oleh Pak Puarman dan juga mudah-mudahan ini bisa segera dilakukan oleh pemerintah, termasuk juga Pak Wali Kota. Apakah ini juga akan menjadi hal yang menjadi perhatian begitu dari pemerintah setempat yang kemudian kemarin ini juga sudah berkolaborasi bersama, Pak Wali Kota? Ya, jadi kan berdasarkan rapat dengan Pak Menko PMK dan juga Pak Menko Kim Praswil, salah satu item yang penting adalah itu tadi. Yang pertama adalah pengendalian dari yang ada di hulu. Termasuk mendorong adalah membuat embung seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Prof. Ya, jadi bahwa memang di atas ditangkap, kemudian hari ini kita punya tanggung jawab bareng menangkap yang di tengah, setelah itu kita juga tetap bergerak untuk melakukan normalisasi. Jadi kalau disampaikan Pak Gubernur itu kan ada yang namanya tobat ekologi gitu ya, jadi karena ini kan persoalan yang kemudian datang pada masa-masa yang lalu. Nah makanya ini menjadi momentum lembaran baru, tentu itu tadi pegangannya pada saat pihak pengembang ingin melakukan investasi, tentu dimulai dari RT RW. Nah, RT RW sudah ditetapkan dengan Kepres. Oleh karena itu mari kita lakukan evaluasi secara bersama-sama. Ya, jadi nanti polanya itu tadi evaluasi bersama-sama dilakukan oleh satu konsultan dan kita percaya hari ini mungkin ITB sehingga seluruh kota dan kemudian akan terlihat ya bagaimana nanti kalau toh ada satu perubahan konsinyasi terkait dari satu kegiatan keekonomian terkait dengan kegiatan pembangunan, tentu ada nilai kompensasi yang harus kemudian dipenuhi oleh pihak pengembang. Nah, oleh karena itu, kami yang bisa kami lakukan adalah itu tadi, melakukan apa yang bisa kita kerjakan oleh masing-masing daerah, tetapi dalam satu koridor perencanaan yang sama. Ya, walaupun posisinya ada di Kabupaten Bogor, karena ini menjadi kepentingan bersama, yuk kita bareng-bareng gotong royong. Makanya uang itu dikumpulkan, tetapi on call-nya tetap di masing-masing daerah yang ada, disesuaikan dengan kebutuhan pada saat melaksanakan kegiatannya. Nah, oleh karena itu saya kira mudah-mudahan pola-pola yang seperti ini yang bisa kita wujudkan bersama. Oke, tapi Pak Wali Kota dengan uang yang dikumpulkan 500 miliar rupiah tersebut untuk melakukan langkah yang akan dilakukan ini pengerukan begitu hari Senin besok, apakah cukup Pak Wali Kota? Ya tentu tidak cukup ya. Tadi Pak Puarman aja satu daerah malah harus punya tadi harusnya kabupaten menyiapkan anggaran hampir 360 miliar misalnya. Ya tetapi insya Allah kita berbuat secara optimal dulu ya dengan menyiapkan di antara kita semua. Ya karena kalau dihitung sampai mulai dari atas sampai ke bawah tentu lebih dari itu ya karena memang untuk membangun dan merestorasi Kali Bekasi ini 4,7 triliun saja kurang karena di sana masih di luar beban untuk melakukan pembebasan lahan misalnya ya karena di beberapa tempat di Kota Bekasi juga ada yang kemudian memang belum bisa tereksekusi terkait dengan pembangunan tanggul karena proses dari pembebasan lahan yang ada karena 5 tahun yang lalu pemerintah provinsi menyanggupi ya untuk membuat pembebasan lahan. Yang pertama. Yang kedua ada persoalan administrasi terkait dengan alat hak pemilikan misalnya sertifikat. Karena ternyata walaupun berada di garis sepadan sungai, ini beberapa wilayah juga sudah ada sertifikasinya. Dan kemudian juga ada beberapa bidang tanah yang diakui sudah melalui proses misalnya pembebasan oleh PJT pada waktu beberapa tahun lampau misalnya. Nah ini kan persoalan-persoalan ini yang memang kemudian masih harus kita urut. Ya, dan kita kerjasamakan bersama-sama. Jadi oleh karena itu nanti hari Selasa juga akan ada pertemuan kepala daerah seluruh Jawa Barat dipimpin oleh Pak Gubernur bersama Pak Menteri ATR BPN. Nah, saya kira nanti akan ada langkah-langkah yang lebih konkret, lebih jelas peran dari masing-masing wilayah daerah yang ada. Pak Puarman. Siap. Bagus, yang disampaikan Pak Tri betul. Jadi memang normalisasi sudah sangat dibutuhkan sekarang ya. Nah, itu masih ke usulan kami kedua, Mbak. Ya. Jadi aspirasi yang kita bawa yang aspirasi yang kami bawa dari masyarakat adalah yang kedua adalah lanjutkan normalisasi Kali Bekasi. Seperti disampaikan Pak Wali tadi ya. Itu sudah dimulai kalau nggak salah ada 7 paket Pak Wali ya.
7 paket, baru sekarang baru paket 1 jalan ya, masih ada 6 paket lagi. Nah, yang ketiga, kita juga pengen ya, di Bendung, di Kali Bekasi itu ada bendung ya, ada bendung. Bendung itu adalah untuk salah satunya bahan baku air minum. Ya. Seperti kita tahu, prioritas penggunaan air itu adalah nomor 1 kan untuk kebutuhan sehari-hari air minum ya. Jadi kita menghargai itu, kita harus menjamin kebutuhan air minum terpenuhi ya. Nah, tapi di sisi lain, aspek-aspek kebencanaannya juga dipertimbangkan. Nah, jadi kami mengusulkan mungkin perlu dilakukan revisi atau perubahan pola operasi di Bendung Bekasi tersebut supaya kepentingan air minum terjaga, tapi aspek kebencanaannya juga terpenuhi. Oke. Itu yang ketiga ya. Nah, yang keempat adalah ini Mbak, kita minta ya kalau bisa ya, bukan kalau bisa, ke depannya ya, konsisten menerapkan konsep zero delta Q. Oke, zero delta Q. Ya. Jadi zero delta Q itu adalah setiap bangunan, ya bangunan baru ya, tidak boleh menambah debit air ke saluran maupun ke sungai. Itu sudah ada PP-nya ya, peraturan pemerintahnya. Saya lupa nomor berapa ya. Nah, waktu World Water Forum di Bali kemarin, itu menjadi isu utama dan kesepakatan bersama, dan itu menjadi usulan Indonesia. Ya. Nah, kalau itu menjadi usulan kita, harusnya kita lebih aktif menjalankan aturan tersebut. Nah, itu yang selanjutnya usulan kita ya. Jadi konsisten menerapkan konsep zero delta Q. Artinya sejauh ini belum konsisten begitu diterapkan? Belum ada. Bukan mungkin belum ada. Nggak seperti itu. Nah, sekarang kalau sudah terlanjur nggak ada solusinya. Apa namanya kan? Mereka bikin polder penebus dosa. Apa itu polder penebus dosa? Udah terlanjur nih, bikin perumahan, bikin bangunan, airnya menambah debit sungai gitu kan. Nah, apa yang harus mereka lakukan? Bikin polder-polder di tempat mereka. Ya, semacam ya bisa dinamakan embung atau polder atau kolam retensi ya. Seperti yang Pak Wali sampaikan tadi kan. Jadi di tengah sama di atas itu harus diperbanyak memang polder-polder atau kolam-kolam retensi seperti itu. Itu lebih kurang, Mbak. Nah, oke, itu terakhir. Nah, ini kan butuh proses nih. Ya. Ini butuh proses ya. Dan butuh waktu yang sangat panjang. Nah, selama proses ini sedang berlangsung ya, jika ada potensi cuaca ekstrim, mohon pemerintah lakukan juga modifikasi cuaca. Sudah dilakukan kan sejauh ini kan? Ya. Cuman saya nggak tahu yang tanggal 3 Maret apakah 3 Maret kemarin apakah dilakukan apa enggak ya, kok bisa selebat itu ya. Itu aja sih. Kalau dari tanggal 4 Desember kami mengikuti. 4 Desember setelah BMKG memberikan peringatan dini akan ada potensi cuaca ekstrim, pemerintah sudah melakukan modifikasi cuaca. Gencar tuh. Desember, Januari melakukan ya. Tapi yang untuk tanggal 2 kemarin saya nggak tahu. Itu datanya mungkin BMKG yang punya. Oke, mungkin langsung bisa direspon oleh Pak Wali Kota. Pak, ini ada banyak rekomendasi yang disampaikan oleh Pak Puarman untuk kemudian mudah-mudahan ini bisa segera diterapkan dan juga dilakukan oleh pemerintah. Ada beberapanya nih yang menarik ingin kita bahas, salah satunya soal pola operasi Bendung Bekasi dan juga konsep zero delta Q yang kemarin di World Water Forum di Bali ini sudah disepakati untuk bisa diterapkan ke depannya. Ya, jadi memang kalau Bendung Bekasi ini masih menjadi debatable. Saya kira saya tidak dalam posisi untuk kemudian menjelaskan, karena memang hari ini masih menjadi kewenangan dari Kementerian PUPR dan juga Dirjen Sumber Daya Air. Ya, hanya memang catatannya adalah tentu ada upaya untuk optimalisasi daripada kinerjanya. Minimal bahwa bendung itu pada saat kondisi yang emergensi itu memang bekerja secara sempurna. Karena pada saat kejadian memang salah satunya adalah ada fungsi bendung, dari 3 bendung itu 3 pintu ada 1 yang tidak bekerja secara maksimal. Ya, jadi saya tahu persis ya bagaimana hari itu terkendala, ya baru sore harinya baru dilakukan perbaikan. Padahal posisinya adalah kejadian pada malam hari. Jadi malam hari terjadi, kita udah tahu rusak, kemudian pagi kita laporkan, ya memang sore hari sudah bisa operasional secara penuh. Tapi ini menjadi salah satu poin saya kira itu, bagaimana semua ya peralatan yang ada itu memang dalam kondisi yang baik dan siap untuk dalam kondisi yang emergensi sekecil apapun. Nah, terkait dengan itu memang menarik ya, bahwa bagaimana pola-pola itu sebetulnya sudah terus kita lakukan. Kalau di Bekasi ada perumahan besar Sumarekon itu mereka sudah membuat danau ya, jadi danau-danau itu dipergunakan, dipakai, dan kemudian setelah itu pada saat jam opiknya kali dalam kondisi yang rendah, ya tentu ini dilakukan
pemompaan dan kemudian baru mengisi kali-kali yang ada. Kemarin kita juga sudah kerjakan juga misalnya di Blue Mall Plaza, ya kita paksakan mereka untuk membangun misalnya polder seluas 1 hektar misalnya. Nah yang kayak gitu-gitu adalah memang upaya-upaya yang terus kita lakukan. Tetapi upaya yang paling sistemik itu tadi, ya bagaimana kita mencegah, ya mengurangi ya debit air yang hadir. Ya yang paling utama memang hari ini yang memungkinkan dilakukannya rekayasa cuaca. Ya dan saya kira apa yang dilakukan BNPB ya sejak tanggal 4 sampai tanggal kemarin tanggal 9 itu saya kira berhasil. Tapi begitu tanggal 9 sore hujan lagi tuh agak deras. Saya sempat telepon ke Pak Kepala BNPB, Pak gimana nih kok sudah mulai hujan deras? Dia bilang ya nggak apa-apa kita pantau terus karena ketinggian air cuma belum ada kenaikan secara signifikan. Nah, jadi saya kira hari ini mulai besok itu sudah disampaikan nih warning oleh BMKG. Tapi mudah-mudahan Kepala BNPB tentu sudah punya trik-trik khusus ya di dalam rangka untuk menangkap air. Dan saya juga kemarin disampaikan oleh Pak Gubernur, provinsi juga sudah menyiapkan anggaran pendampingan untuk membantu BNPB terkait dengan antisipasi 10 hari ke depan. Oke, baik. Untuk mungkin nanti bisa diberikan analisa dari Prof, tapi nanti ya usai jeda, kami harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali sesaat lagi.